Bicara tentang penyakit, ada banyak faktor-faktor penyebab seseorang terjangkit suatu penyakit, seperti pola hidup tidak sehat, beban pikiran, atau faktor keturunan. Jangan pernah sepelekan suatu penyakit, karena penyakit yang tadinya dianggap sepele bisa berujung fatal bila tidak segera diobati. Kali ini akan dibahas tentang 7 penyakit langka yang masih sukar untuk diobati. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu ya. 1. Penyakit Argyria. Di salah satu film X-Men, ada salah satu tokoh fiksi yang memiliki kulit berwarna biru. Tahu kan kamu, rupanya di kehidupan nyata pun ada loh. Ini dikarenakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh pengendapan partikel perak di kulit. Hal ini menyebabkan kulit penderitanya menjadi abu-abu atau ungu. Umumnya, sindrom langka ini terjadi ketika seseorang terkena terlalu banyak paparan produk yang mengandung perak. Oleh sebab itu, Argyria umumnya ditemukan pada orang yang pekerjaannya berhubungan dengan perak. Ada pula seseorang yang terkena Argyria akibat terlalu sering menggunakan koloid perak untuk mengobati dermatitisnya. 2. Penyakit Purbah-White. Pada umumnya, kebanyakan orang akan takut bila berada di tempat yang sangat tinggi, di tempat-tempat gelap dan angker, ataupun berada di tempat-tempat yang berbahaya. Akan tetapi bagi orang-orang yang memiliki penyakit ini, tidak demikian. Itu dikarenakan penderita penyakit Purbah-White tidak memiliki amigdala di dalam otaknya, sehingga ia tidak bisa merasakan rasa takut. Sebelumnya, ahli sudah melakukan penelitian pada penderita penyakit ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penderita penyakit ini tidak takut terhadap apapun, termasuk ular, laba-laba beracun, film horor, dan bahaya lainnya. 3. Penyakit Trimethylaminiuria. Penyakit langka ini merupakan kelainan genetik yang menyebabkan seseorang memiliki bau badan amis seperti bau ikan. Pada umumnya, meskipun orang lain bisa menciumnya, penderita Trimethylaminiuria tidak menyadari bau badannya tersebut. Hal ini bisa menyebabkan masalah psikologis dan sosial pada penderita penyakit ini. Hingga saat ini belum ada pengobatan efektif untuk Trimethylaminiuria. Namun, menurut sejumlah penelitian, diet khusus yang terdiri dari karbon aktif dan klorofilin bisa mengurangi bau badan tersebut. Sindrom yang memunculkan bau amis ini terjadi saat tubuh tidak dapat mengubah bahan kimia dengan bau ikan, disebut trimethylamina, menjadi bahan kimia berbeda yang tidak berbau. Akibatnya, trimethylamina akan menumpuk di dalam tubuh dan dilepaskan melalui cairan tubuh seperti keringat, urin, dan cairan vagina. Pada beberapa kasus, sindrom ini bersifat genetik atau diturunkan. Seringkali, bau ikan pada tubuh semakin menyengat setelah seseorang melakukan aktivitas fisik yang memicu produksi keringat berlebih, mengalami stres jangka panjang, atau mengonsumsi makanan tertentu. 4. Penyakit Hypertrichosis. Hypertrichosis adalah penyakit langka lainnya yang menyebabkan pertumbuhan rambut berlebihan pada bagian tubuh yang tidak normal, misalnya pada wajah. Pada umumnya, hypertrichosis ditemukan pada pria. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Namun ada banyak hal yang bisa dilakukan, seperti menggunting rambut dan membersihkan bagian tubuh yang ditumbuhi. Penyakit ini umumnya tidak mengancam nyawa penderitanya. Penyebab munculnya hypertrichosis belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menduga kondisi ini terjadi akibat adanya mutasi genetik yang merangsang pertumbuhan rambut menjadi berlebihan. Selain itu, ada juga faktor lain yang berpotensi memicu terjadinya hypertrichosis, yaitu kekurangan gizi atau malnutrisi. Hypertrichosis yang dialami sejak kecil bukan kondisi yang berbahaya, walaupun bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri dan tidak nyaman. Sebaliknya, hypertrichosis yang baru terjadi saat dewasa perlu diwaspadai, karena bisa menandakan adanya suatu gangguan atau penyakit. Jika Anda mengalami hypertrichosis, apalagi baru mengalaminya saat dewasa, segeralah periksakan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. 5. Penyakit Seroderma. Penyakit genetik yang langka ini juga disebut sindrom vampir. Pasalnya, penderita seroderma tidak bisa terkena paparan matahari tanpa mengalami dampak yang cukup berbahaya. Bercak-bercak pada kulit yang terkena paparan cahaya ultraviolet akan terinflamasi. Hal ini menyebabkan penderita seroderma memiliki risiko tinggi terkena kanker kulit. Penderita seroderma masih bisa pergi keluar rumah, namun perlu melakukan beberapa hal terlebih dahulu untuk mencegah inflamasi. Biasanya, dokter akan memberikan penderita seroderma pelindung kulit dan mata, misalnya seperti krim khusus. Selain itu, beberapa gejala seroderma pigmentosum yang terjadi pada kulit adalah kulit terbakar, kemerahan, nyeri, bahkan melepuh yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu,
kulit tipis dan rapuh, kulit penuh jaringan parut, kulit nampak gurat-gurat dan pembuluh darah kecil. Hingga kini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit seroderma pigmentosum. Berbagai pengobatan yang diberikan oleh dokter hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. 6. Penyakit encephalitis lethargica. Penyakit langka ini juga sering disebut penyakit tidur. Menurut ahli, penyebabnya kemungkinan besar adalah virus. Namun, identitas virus tersebut belum diketahui secara jelas. Gejala encephalitis lethargica diantaranya demam tinggi, sakit tenggorokan, sakit kepala, lemas, tremor, dan bisa tertidur di mana saja. Belum ada pengobatan yang ditemukan untuk mengatasi encephalitis lethargica. Jadi, penderita penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya, atau malah sebaliknya, penyakitnya bertambah kronis dan bertahan hingga waktu yang lama. Encephalitis lethargica adalah penyakit langka yang mewabah di bumi pada era 1920-an. Penderita penyakit yang menyerang otak ini akan tersihir menjadi patung hidup. Mereka tak bisa berkata-kata dan bergerak sedikit pun. Di masa itu hampir 1 juta korban meninggal akibat penyakit ini. 7. Penyakit fibrodisplasia merupakan penyakit genetik langka dan serius, yang menyebabkan jaringan lunak seperti otot, tendon, dan ligamen penderitanya berubah menjadi tulang. Hal ini menyebabkan terbentuknya tulang baru di luar tulang yang asli. Lama-kelamaan, tubuh penderita fibrodisplasia dipenuhi jaringan tulang. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan pergerakan penderitanya dan bahkan menyebabkan kematian prematur. Hingga saat ini, belum ditemukan pencegahan ataupun pengobatan efektif untuk fibrodisplasia. Namun, saat ini ahli sedang melakukan percobaan klinis obat untuk penyakit ini. Obatnya ditujukan untuk menghentikan proses perubahan jaringan lunak menjadi tulang. Fibrodisplasia ossificans progressiva terjadi akibat adanya mutasi genetik pada gen yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tulang. Akibat terjadinya kelainan genetik ini, jaringan tulang pada penderita FOP menjadi tumbuh tanpa terkendali. Karena disebabkan oleh faktor genetik, penyakit FOP bisa diturunkan dari orang tua yang memiliki FOP kepada anaknya. Namun, pada kasus tertentu, penyakit FOP juga bisa terjadi pada anak yang orang tuanya tidak memiliki penyakit ini. Selama hidupnya, penderita FOP akan perlu menjalani pemantauan rutin ke dokter ortopedi untuk mendapatkan penanganan. Itulah beberapa macam penyakit langka yang telah terjadi. Lindungi diri dan keluarga kita dari segala bentuk penyakit dengan menjalankan pola hidup yang sehat, selalu berdoa dan berpikiran positif.